Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Kita hari ini akan masuk materi baru mengenai bagian-bagian lingkaran. Lingkaran sendiri itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Biasanya benda-benda ditemui yang berbentuk lingkaran itu ada kancing, ada roda, ada juga jam. Nah, untuk bagian-bagian lingkaran, yang pertama kita pelajari yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kalau digambarkan seperti ini, ada di sini titik O. Dia benar-benar berada di titik pusat atau titik tengah-tengahnya. Jadi kalau kamu tarik garis lurus antara titik O ke garis lengkung sebelah sini dan titik O ke garis lengkung sebelah sini, itu panjangnya sama karena berada di titik pusat. Bagian yang kedua yaitu diameter. Adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ini merupakan diameter. Biasanya diameter disimbolkan dengan huruf D. Jadi dia dari titik sini ke titik sini, dia melewati titik pusat, itu namanya diameter. Bagian yang ketiga adalah jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Kalau digambarkan seperti ini titik pusatnya, dan kalau kita tarik ke arah garis lengkungnya, itu pasti jumlahnya sama seperti dari titik sini ke garis lengkung satunya lagi. Itu jumlahnya atau besarnya sama. Dan kalau diameter sebuah lingkaran itu 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 20 dikali setengah berapa? 10 cm. Kita lanjut. Busur. Garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Contohnya seperti ini. Busur adalah garis lengkungnya. Nah, ini nih namanya busur. Dia garis lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Itu adalah busur. Kalau ada busur, selanjutnya ada tali busur. Garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tadi busur merupakan garis lengkungnya. Nah, kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua titik busur tersebut. Dihubungkan dengan garis tali busur. Selanjutnya juring. Adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kalau di sini digambarkan dengan daerah yang berwarna hijau. Dia dibatasi oleh dua jari-jari, 1 dan 2, serta sebuah busur lingkaran. Ini dinamakan daerahnya adalah juring. Selanjutnya tembereng adalah daerah yang dalam lingkarannya dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi juring dibatasi oleh jari-jari, kalau tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi di sini disimbolkan dengan warna merah. Ini adalah tembereng, dibatasi oleh busur dan tali busur.
Terakhir, apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Kalau digambarkan seperti ini, apotemanya adalah garis O dan D. Itu merupakan garis apotema. Jadi kalau kita simpulkan, garis B dan C, B dan C ini merupakan garis diameter. Mengapa ini bukan B dan E? Karena diameter itu harus melewati titik pusat. Sedangkan B dan E dia tidak melewati titik pusat. Selanjutnya, AB, AC, AD. Ketiga garis tersebut sama panjang dengan ukuran jari-jari yang sama. Itu dinamakan jari-jari. Selanjutnya, untuk daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, dan di sini berwarna ungu tua, itu disebut tembereng. Sedangkan yang dibatasi oleh 2 garis dan 1 busur itu adalah juring. Dan untuk garis lengkung B dan E itu disebut busur. Sedangkan garis lurus yang menghubungkan B dan E disebut tali busur. Terakhir, untuk garis yang tegak lurus dengan diameter disebut apotema. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu Anggit. Setelah ini, silakan hubungi guru kalian masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang telah dipersiapkan oleh gurunya. Selamat mengerjakan tugasnya. Bu Anggit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.